Pada Selasa 24 Juni 2025, Paus Leo ke-14 menyambut sekitar 4.000 seminaris dari berbagai negara dan para formator mereka di Vatikan. Pada hari tersebut, diadakan perayaan jubileum khusus untuk para seminaris, frater atau calon imam, dan para formator. Paus Leo ke-14 mengatakan bahwa para seminaris yang datang ke Roma untuk merayakan jubileum bukan hanya peziarah, tetapi juga saksi pengharapan yang menyalakan api harapan dalam kehidupan gereja. Sri Paus juga menguatkan semangat para seminaris dengan mengatakan bahwa mereka dipanggil untuk menjadi saksi atas rasa syukur dan kebaikan Kristus, atas kegembiraan dan sukacita, kelembutan dan belas kasihan hatinya, hati Yesus, untuk mempraktikkan gaya penerimaan dan kedekatan, pelayanan yang murah hati dan tanpa pamrih, membiarkan Roh Kudus mengurapi kemanusiaan mereka bahkan sebelum tahbisan. Belajar mencintai seperti Yesus mencintai. Salah satu pesan yang sangat mendalam dari Paus Leo ke-14 kepada para seminaris terungkap ketika beliau menegaskan, Yesus seperti yang kalian ketahui, pertama-tama memanggil kalian untuk mengalami persahabatan dengannya dan dengan teman-teman seperjalanan kalian. Bandingkan Injil Markus bab 3 ayat 13. Pengalaman ini akan terus bertumbuh bahkan setelah tahbisan dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kalian. Memang tidak ada satupun dari keunikan pribadi kalian yang boleh diabaikan. Sebaliknya, semuanya harus diterima dan ditransformasi, diubah, seperti butir gandum dalam Injil. Tujuannya adalah menjadi seorang pribadi, seorang pria yang bahagia dan imam yang bahagia, menjadi jembatan, bukan penghalang bagi mereka yang datang kepada kalian untuk datang kepada Yesus, kepada Kristus. Yesus harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Dengan cara itu, kita dapat menjadi gembala sesuai dengan hati Yesus. Bandingkan Pastores Dabo Vobis, artikel ke-43. Bapak Suci juga menekankan pentingnya pembinaan yang berpusat pada hati, serta belajar untuk mencintai sebagaimana Yesus mencintai. Hal ini harus dilakukan melalui pengembangan kehidupan batin atau kehidupan rohani, keutamaan discernment atau pembedaan roh, dan berpaling kembali ke dalam hati, tempat di mana kita menemukan jejak-jejak Allah dan tempat di mana Allah berbicara kepada kita. Paus Leo mengatakan bahwa formasi hidup rohani melibatkan pengenalan akan perasaan terdalam dari hati yang membantu Anda, para seminaris, menemukan arah hidup Anda. Bapak Paus juga menegaskan bahwa jalan istimewa yang membimbing pada kehidupan batin adalah doa, di mana kita bertemu dengan Tuhan Allah. Sebab tanpa pertemuan dengan Tuhan Allah, kita tidak dapat benar-benar mengenal diri kita sendiri. Bapak Suci mengajak para seminaris untuk sesering mungkin memohon Roh Kudus agar Ia membentuk dalam dirimu hati yang lemah lembut, mampu merasakan kehadiran Allah dalam alam seni, sastra, musik, dan ilmu pengetahuan. Bapak Paus Leo mengatakan, di atas segalanya belajarlah untuk mendengarkan sebagaimana Yesus melakukannya terhadap jeritan yang seringkali tak terdengar dari mereka yang paling hina, orang miskin, dan orang-orang tertindas, serta
dari begitu banyak orang, terutama kaum muda, yang sedang mencari makna dalam kehidupan mereka. Bapak Suci menyerukan kepada para seminaris untuk belajar menjaga dan merenungkan peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka, sebagaimana yang dilakukan Santa Maria, agar dapat mempelajari seni discernment atau seni perbedaan roh. Bersemangatlah dalam hidup imamat. Di akhir renungannya, Bapak Paus Leo mengajak para seminaris untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus dan seperti Rasul Paulus, untuk mengadopsi perasaan Kristus agar dapat tumbuh dalam kedewasaan manusiawi, human maturity, serta menolak segala kepura-puraan dan kemunafikan. Pribadi seperti inilah yang berjuang menjadi pribadi yang bersemangat dalam hidup imamat. Menurut Paus, tugas para seminaris adalah untuk tidak pernah puas dengan yang kurang, tidak pernah merasa cukup, tidak menjadi penerima pasif, tetapi untuk menjadi pribadi yang penuh semangat dalam hidup imamat. Para seminaris bersemangat untuk menjalani hidup di masa kini dan menatap masa depan dengan hati yang profetik. Sebelum memimpin para seminaris untuk mengucapkan syahadat Nikea, Paus Leo mengutarakan harapannya agar para seminaris dapat memperdalam hubungan mereka dengan Kristus, memohon kepadanya agar hati mereka menjadi seperti hati kudusnya, yang berdetak dengan cinta bagi masing-masing dari kalian dan bagi seluruh umat manusia. Keluarga menjadi seminari kecil. Bapak Paus Leo ke-14 sudah memberikan banyak pesan kepada para seminaris. Para seminaris itu yaitu calon imam, atau beberapa di antara mereka adalah sudah frater. Namun, kita perlu bersyukur dan terus mendukung peran besar orang tua Katolik atau keluarga-keluarga Katolik dalam pertumbuhan panggilan kaum muda menjadi imam. Keteladanan iman para orang tua menjadi pesan yang mempengaruhi hidup panggilan para seminaris. Bagi gereja Katolik, keluarga merupakan seminari kecil. Dengan kata lain, gereja menyadari peran penting keluarga dalam membentuk iman dan panggilan hidup anak-anak dalam hidup imamat. Jadi sebenarnya di dalam keluarga itu mestinya sudah mulai bertumbuh ya panggilan anak-anak menjadi seorang imam, atau menjadi seorang suster, atau menjadi seorang frater. Sama seperti seminari adalah tempat pembinaan calon imam, keluarga adalah tempat pertama dan utama bagi anak-anak belajar mengenal Allah, doa, kasih, dan hidup moral. Orang tua disebut sebagai pendidik pertama dan utama di dalam iman. Bandingkan Katekismus Gereja Katolik nomor 1653 sampai 1656. Dalam keluarga, anak-anak mulai mengenali panggilan hidup mereka, apakah itu menjadi imam, menjadi biarawan-biarawati, atau hidup berkeluarga. Maka keluarga dianggap sebagai tempat subur di mana benih panggilan Tuhan dapat bertumbuh, berakar, dan berkembang serta berbuah. Tuhan memberkati. Amin.